Suatu malam di Angel Grove Youth Center, para ranger tanpa Zack diam-diam menghias ruangan setelah jam operasional berakhir. Mereka menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Zack yang akan tiba keesokan harinya. Di tengah kesibukan sederhana itu, tersimpan perhatian yang tulus. Sesuatu yang kadang terasa langka di dunia yang lebih sibuk membangun pencitraan daripada menjaga kedekatan. Di sisi lain di Istana Bulan, Rita Repulsa rupanya juga ingin memberi hadiah untuk Zack. Tentu dengan caranya sendiri. Ia meminta Finster menciptakan monster baru untuk menjalankan rencananya. Saat berbincang dengan Ernie mengenai Power Rangers, Jason dan Billy sengaja mengarang cerita bahwa para Ranger sebenarnya adalah alien dan bukan manusia. Mereka mencoba mengalihkan perhatian agar identitas asli tetap aman. Tak lama kemudian, Bulk dan Skull datang membuat keributan. Namun seperti biasa, ulah mereka justru berbalik menjadi bahan malu sendiri. Sebuah pengingat bahwa tidak semua yang ribut benar-benar punya kendali. Finster dan Rita akhirnya memilih menggunakan Knasty Knight, monster yang tercatat di halaman ke-12 buku ciptaan Finster. Rita mengingat bagaimana makhluk itu pernah digunakan di planet Tarmac 3 dan berhasil menghancurkan prajurit terbaik mereka hingga menjadi debu angkasa. Bersama Babo dan Squad, Finster menempa pedang khusus milik Knasty Knight sepanjang malam. Pedang itu dikatakan mampu memotong material apapun di alam semesta dan menyimpan kekuatan magis luar biasa. Sebuah simbol kekuasaan yang dipercaya mutlak, meski seringkali justru menjadi alat penghancur. Setelah selesai, Rita membangkitkan Knasty Knight dengan mantra kuno. Monster itu pun hidup dan membawa ancaman baru. Keesokan harinya, Zack bertemu Kimberly di sekolah dan mencoba memberi isyarat tentang ulang tahunnya. Namun Kimberly berpura-pura tidak paham, bahkan mengatakan bahwa hari itu adalah ulang tahun anjing peliharaannya. A pun pergi dengan wajah kecewa. Ia mengira semua orang melupakan hari spesialnya. Kimberly lalu menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Zack benar-benar percaya mereka lupa. Padahal pesta kejutan harus tetap dirahasiakan. Saat berjalan sendirian, Zack disergap oleh Rita dan Knasty Knight. Ia berubah menjadi Ranger hitam dan melawan. Namun Power Axe miliknya tak mampu banyak berbuat menghadapi pedang sang monster. Di Command Center, Zordon memberitahu Ranger lainnya yang segera datang membantu. Namun hasilnya sama, senjata mereka mulai terkikis, seolah kekuatan yang selama ini diandalkan perlahan kehilangan daya di hadapan ancaman yang tak dipahami sepenuhnya. Bahkan serangan gabungan Blade Blasters tak berhasil menghentikan Knasty Knight. Rita lalu memperbesar monster itu, memaksa para Ranger memanggil Megazord. Di tengah pertarungan, Ranger hitam menyadari bahwa Knasty Knight justru semakin kuat karena memantulkan energi serangan mereka sendiri. Sebuah situasi yang terasa akrab, kadang masalah membesar bukan karena kekuatannya, tetapi karena cara kita terus memberi energi padanya. Mereka akhirnya menemukan solusi, yaitu memantulkan kembali energi milik Knasty Knight sambil menambahkan kekuatan mereka sendiri. Dari mata Megazord, pancaran energi membekukan pedang monster itu. Rita memerintahkannya untuk membebaskan diri. Namun Knasty Knight tak mampu bergerak. Pedangnya patah menjadi dua, dan Megazord mengakhiri pertarungan. Rita kembali ke bulan dengan amarah, menyalahkan para bawahannya. Ritual lama yang kerap terjadi ketika kegagalan datang, tetapi refleksi tak pernah benar-benar dilakukan. Setelah semuanya usai, para Ranger membawa Zack kembali ke Youth Center. Di sana, pesta kejutan telah menunggu. Zack akhirnya menyadari bahwa teman-temannya tak pernah melupakan dirinya. Tawa dan kebahagiaan memenuhi ruangan. Di balik kisah sederhana itu, terselip pesan yang pelan namun tajam. Bahwa perhatian tulus sering bekerja dalam diam, sementara ancaman terbesar justru kerap datang dari mereka yang gemar mengatur. Namun jarang benar-benar memahami siapa yang sedang mereka kendalikan. Esok harinya, para Ranger menghadiri sebuah pesta rakyat di Angel Grove Park bersama Sylvia, sepupu dari Trini. Suasana tampak meriah, penuh permainan, tawa, dan keramaian khas acara publik yang seolah dirancang untuk menghadirkan kebahagiaan yang semu. Namun tanpa disadari siapapun, seluruh arena telah berada di bawah kendali Rita Repulsa. Para badut yang berkeliling ternyata bukan penghibur biasa, melainkan Dark System putih patrollers yang menyamar, menyusup di balik wajah ceria yang tampak meyakinkan seperti pengecut. Salah satu badut bernama Pineapple berhasil mengalihkan perhatian Sylvia saat Trini lengah. Ketika Trini menyadari sepupunya menghilang, ia segera mencari dan menemukan Sylvia bersama badut tersebut. Namun pemandangan yang ia lihat membuatnya terpaku. Pineapple mengubah Sylvia menjadi karton datar, seolah seorang manusia bisa kehilangan bentuk dan maknanya hanya dalam sekejap. Trini diliputi marah dan panik.
Reaksi yang wajar ketika sesuatu yang berharga berubah menjadi benda tanpa suara. Ia segera memberitahu ranger lainnya. Mereka mengevakuasi seluruh pengunjung sebelum menghadapi para putih. Sementara itu, Trini membawa Sylvia ke laboratorium. Billy berharap ada cara untuk mengembalikannya seperti semula. Kadang ketika keadaan menjadi kacau, solusi justru harus dicari bukan di keramaian, tetapi di ruang kecil yang masih menyimpan logika dan ketenangan. Setelah para putih dikalahkan, para ranger menghadapi Pineapple. Sosok badut itu kemudian menunjukkan wujud aslinya sebagai Pineochtopus. Para ranger pun berubah dan bersiap bertarung. Namun situasi semakin rumit ketika Goldar, Squad, Baboo, dan lebih banyak putih ikut muncul meramaikan pertempuran. Di laboratorium Billy, Trini bersama Alpha 5 menemukan bahwa Sylvia hanya kekurangan satu unsur penting, yaitu air. Alpha kemudian menuangkan seember air le mineral ke tubuh Sylvia. Beberapa detik kemudian ia kembali menjadi manusia. Sebuah detail sederhana yang mengingatkan bahwa solusi besar terkadang tersembunyi dalam hal paling mendasar. Di taman, Pineochtopus mencoba mengubah para ranger menjadi karton seperti Sylvia. Namun kostum mereka melindungi dari debu emas milik monster tersebut. Gagal dengan cara itu, Pineochtopus menyerang menggunakan sulur dan bola energi untuk menjatuhkan para ranger. Rita lalu memperbesar monster itu dengan tongkatnya. Sebuah pola yang terasa familiar. Ketika rencana tak berjalan mulus, masalah justru diperbesar bukan diselesaikan. Trini kembali bergabung setelah memastikan Sylvia aman. Para ranger memanggil dinosaurs untuk menghadapi Pineochtopus. Billy menggunakan tanduk Triceratops untuk mengikat monster. Sementara Zack membuat Mastodon Dinosaur menghembuskan napas es hingga musuh membeku. Akhirnya Megazord menghancurkan Pineochtopus dengan serangan laser dari kepalanya. Di bulan Rita kembali dibuat frustrasi. Kekalahannya menambah satu lagi sakit kepala yang harus ia tanggung. Meski tampaknya bukan karena introspeksi, melainkan karena rencana yang lagi-lagi gagal berjalan sesuai ambisi. Tak lama kemudian, pesta rakyat kembali dibuka. Kali ini di bawah pengawasan manusia yang sesungguhnya. Trini meminta maaf kepada Sylvia atas apa yang terjadi. Sylvia mengakui bahwa ia seharusnya tidak pergi sendirian. Lalu ia berkata bahwa Trini adalah sepupu terbaiknya. Esok harinya, sekelompok ranger tengah bermain voli di ruang terbuka. Menikmati sore yang tampak tenang. Tawa dan persaingan kecil mengisi suasana, hingga tiba-tiba para putih muncul dan mengacaukan permainan. Di balik kekacauan itu, Baboo diam-diam meneteskan ramuan buatannya ke dalam minuman para ranger. Memanfaatkan serangan putih sebagai pengalih perhatian. Setelah pertarungan singkat, para putih menghilang begitu saja. Tanpa curiga, Kimberly dan Billy meminum minuman tadi karena haus setelah bertarung. Tak lama kemudian, pengaruh ramuan mulai bekerja. Mereka mendadak berubah temperamental, marah tanpa alasan jelas, lalu menjatuhkan minuman lain dari meja sebelum Zack, Trini, dan Jason sempat tanpa meminumnya. Tanpa sadar tindakan itu justru menyelamatkan rekan-rekan mereka dari nasib serupa. Sikap Kimberly dan Billy berubah drastis. Mereka membentak teman-temannya dan pergi meninggalkan kelompok. Kadang perubahan paling berbahaya tidak datang dengan suara keras, tetapi perlahan mengubah cara seseorang memandang orang di sekitarnya. Di Istana Bulan, Rita Repulsa merasa puas. Saat Baboo berharap mendapat pujian, Rita justru memerintahkan Finster menciptakan monster baru. Pilihannya jatuh pada Terror Toad dari Gunung Myoboku. Makhluk besar, rakus, dan penuh amarah. Sebuah simbol ancaman yang tumbuh dari kerakusan tanpa batas. Keesokan harinya di sekolah, Billy dan Kimberly tampil berbeda. Cara berpakaian mereka berubah, sikap mereka menjadi dingin dan arogan. Billy bahkan mengancam Bulk, sementara Kimberly menggoda Skull dengan cara yang manja. Perubahan itu terasa asing, seolah mereka bukan lagi diri sendiri. Di saat yang sama, Zordon dan Alpha 5 memanggil para ranger ke Command Center. Billy dan Kimberly dipisahkan dari ranger lain. Zordon menjelaskan bahwa mereka telah terkena pengaruh ramuan jahat. Dan satu-satunya cara menyembuhkan mereka adalah menemukan Singing Squash. Akar langka dari dimensi lain yang memiliki kekuatan penawar. Namun di saat bersamaan, Terror Toad telah turun ke bumi. Jason, Zack, dan Trini terpaksa menghadapi ancaman itu tanpa bantuan penuh tim mereka. Pertarungan berlangsung sulit. Serangan para ranger nyaris tak mempan. Dengan tanduknya, Terror Toad mengubah Trini menjadi bola energi dan langsung menelannya. Gambar helmnya muncul di perut monster,
menjadi tanda bahwa ia masih hidup namun terperangkap. Tak berhenti di situ, Zack yang lengah pun menjadi korban berikutnya. Kekuatan bertambah dari dua ranger lain pun mabok terkena efek ramuan. Dan kini Jason harus menghadapi monster itu sendirian. Sementara itu, Alpha memasuki dimensi lain demi mencari Singing Squash. Ia harus menghadapi para putih sendirian. Sebelum akhirnya Abha berhasil menemukan dan membawa akar tersebut kembali dengan mudahnya. Dengan cepat, penawar dibuat dan Kimberly serta Billy berhasil disembuhkan. Zordon menjelaskan kelemahan teror Toad, yaitu tanduknya harus dipatahkan, lalu bagian lemah di bawah lehernya harus diserang. Billy dan Kimberly berubah dan kembali bertarung bersama Jason. Billy dan Kimberly berhasil memotong tanduk monster. Namun teror Toad menggunakan lidahnya untuk menangkap Jason dan menelannya. Saat itulah Kimberly melihat titik lemahnya. Billy sempat gegabah menyerang terlalu cepat dan kecerobohan ini membuatnya juga ikut tertelan. Kini Kimberly menjadi satu-satunya ranger yang tersisa untuk mengalahkan makhluk yang memiliki kekuatan seperti iblis bu ini. Di tengah situasi genting, Babo muncul dan dengan sombong mengklaim bahwa rencananya berhasil. Ia yakin kemenangan tinggal selangkah lagi. Namun Kimberly bangkit. Dengan ketepatan dan keberanian, ia melompat ke udara dan melepaskan panah ke tenggorokan teror Toad. Serangan itu berhasil melukai monster dan membebaskan para ranger lain dari dalam tubuhnya. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan terakhir. Kimberly mengakhiri pertarungan dengan menembakkan panah tepat ke mulut teror Toad. Babo yang sudah di PHP kemenangan pun melarikan diri. Sementara Rita kembali dipenuhi amarah dan frustrasi. Sebuah pola yang terus berulang. Rencana besar yang runtuh karena terlalu percaya bahwa kendali bisa dimiliki sepenuhnya. Di akhir hari, Trini dan Kimberly kembali bermain voli di Youth Center. Bull dan Skull datang mengingatkan janji Kimberly untuk berkencan dengan Skull saat Kimberly menggodanya tadi. Kimberly pun menolak. Bull dan Skull menantang pertandingan voli dadakan. Namun seperti biasa, rencana mereka berakhir kacau ketika keduanya justru terjebak di jaring bersama. Di balik cerita ini, terselip gambaran yang tak asing, bahwa pengaruh buruk sering masuk lewat hal kecil yang tak diperiksa dengan teliti. Dan ketika sebagian orang berubah karena racun yang tak terlihat, yang paling berbahaya bukan hanya akibatnya, tetapi lambatnya kesadaran untuk menyadari bahwa sesuatu sebenarnya sudah salah sejak awal. Sampai jumpa di episode selanjutnya.